Kadang orang kan itu pada ketawa tak lihat videonya. Lucunya di mana? Padahal cuma gini-gini aja menurut sampean ya. Gak lucu. Aku nih, ini yang nggak sehat ini saya apa orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Toko Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong dan yang datang ke Lontong sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dalam kehidupan Anda masing-masing. Ini agak berbeda karena saya sengaja pakai pakaian army, loreng ini. Punya baju loreng nggak? Punya. Hah? Loreng macan. Oh, menyesuaikan wajah. Ini karena saya pakai loreng menyesuaikan tamu di Toko Kelontong. Ini seorang marinir angkatan laut. Tetapi juga punya profesi yang bertolak belakang. Kalau marinir kan biasanya orangnya tegas, ya kan? Wajahnya itu garang. Sikapnya juga tegas, tapi ini bisa membuat orang tertawa. Siapa lagi kalau bukan tidak? Siapa? Ini dia Pak Yusuf. Pak Yusuf, selamat datang di Toko Kelontong. Wes, sampean tuh asli marinir kan tapi? Asli. Masuk apa? TNI Angkatan Laut Marinir tahun berapa sampean? Tahun 2004. Berarti udah 20 tahun. 20 tahun. Pangkat apa sampean? Sersan Mayor. Oh, Sersan Mayor. Sersan Mayor itu kodenya apa ininya, tandanya? Kuning 4. Kuning 4. Anu apa? Belok ini Belok, kan? ya. Ini 4. Itu memulai dari pangkat apa dulu? Serda. Sersan 2, Sersan 1, Sersan Kepala, terus Sersan Mayor. Oh, sudah naik 4 level. Ya. Kalau saudaraku dulu Sertu. Sersan 1. Bukan, dia yang di Mojokerto itu pasir, batu. Aduh. Ya kan kalau ngomongan Sertu, tuku Sertu. Tapi dinasnya di mana sampean? Saya di Pasmar 2 sekarang, di Sidoarjo. Pasmar 2 Sidoarjo. Ya. Kalau itu bagian apa di situ? Saya di staf operasi. Oh, kalau ada yang bedah-bedah anu gitu ya. Bukan. Oh, staf operasi itu? Bukan, jadi kalau kita menyelenggarakan kegiatan mau latihan, penugasan, kita yang menyiapkan. Kalau di luar itu kita kayak EO gitu. Oh, berarti operasional staff. Operasional staff. Bukan staf operasi, mengoperasi orang. Bukan. Gitu sih. Nggak takut sama marinir, Mama. Karena marinir, saya tuh dulu Pak Lik saya, jadi yang istrinya bule saya dari ibu, itu ada salah satu yang marinir dulu, udah lama, udah meninggal beliau. Dulu waktu saya kecil kalau ke Surabaya, rumahnya depan RSAL situ. Itu marinir itu. Dulu tugas di Timur. Waktu itu tahun, ya mungkin tahun 70-an. Di Timur. Saya waktu masih SD itu. Jadi ada foto masih hitam putih itu, foto di Timur Sewangar itu. Nggak pernah ketemu sekarang. Udah meninggal, ketemu malah takut saya. Udah lama meninggal beliau. Jadi sama-sama marinir dulu. Makanya memang cita-cita jadi tentara? Enggak. Orang tua tentara? Enggak. Loh, terus kok bisa jadi tentara? Ya nyoba sih waktu. Yang gini loh, nggak punya cita-cita tapi nyoba gitu. Gini loh ya, kalau saya memang bukan cita-cita bukan jadi pelawak ya kan. Terus akhirnya jadi pelawak. Dulu bukan karena saya nyoba jadi pelawak juga gitu. Karena kuliah elektro ITS ya. Tiba-tiba
jalan hidupnya di situ. Lah sampean kok nggak punya cita-cita jadi tentara terus nyoba-nyoba itu kan berarti pengen berarti ya. Enggak juga sih. Saya nganter waktu itu. Sebenarnya cita-cita awal itu Jadi jadi astronot. Weh loh. Enggak, tapi kemelipen gitu. Loh, jadi astronot. Sumunggo iya lho saiki lho budale numpak apa sampean astronot. Indonesia dulu zaman saya kecil tahun 80-an itu 80 atau 90 bukan kecil sih maksudnya udah SMA. Itu ada astronot wanita Indonesia pertama namanya siapa? Pratiwi apa siapa itu. Itu sampai maksudnya dia kayaknya ya setahu saya kayaknya dia seleksi astronot itu di Amerika akhirnya lolos. Tapi ya nggak sampai berangkat ke luar angkasa, tapi dia mungkin sudah dapat gelar dan atau dapat apa sertifikat atau Ya. layak jadi astronot. Cadangan mungkin cadangan. Mungkin cadangan, mungkin pas butuh lemparan ke dalam yang jauh. Ya itu baru. Nah, masalahnya kan di luar angkasa nggak pernah sepak bola, jadi dia nggak pernah dipanggil. Jadi kan cita-cita astronot kok endi asalnya? Ya nonton film itu kan. Wih, memang asli mana sih sampean? Jombang. Oh Jombang. Sih dah, sampean tuh kelahiran tahun 84. 1984. Loh. Acek waduh keren. 14 tahun. Iya aku 70 ya. Dan sampai 84 berarti kan 14 tahun. Loh, padahal tahun 70 saya nggak punya cita-cita astronot loh. Apa hubungannya? Iya. Terus enggak. Tadi terus sampean coba-coba gara-gara nganter. Iya, awalnya daftar gitu. Ini apa daftar polisi waktu itu. Sampean? Ya, astronot kan habis itu bergeser pengen jadi polisi. Oh, akhirnya pindah cita-cita jadi polisi. Pengen jadi polisi. Terus? Jadi polisi gagal. Tapi sudah dicoba. Pernah daftar gagal. Itu apa? Maksudnya pakai masuk di apa istilahnya? Akpol atau bintaranya waktu itu. Bintaranya. Bintara polisi ya. Terus? Bintara polisi gagal. Gagalnya di tahap awal apa? Di tengah-tengah atau gimana? Tengah-tengah kayak tengah-tengah. Udah melewati apa? Kayak postur terus samata yang lari-lari depan Polda udah lolos. Udah pernah, udah. Gue naik di tes sih. Di Polda. Oh, Polda Jatim sini. Polda Jatim. Gagal. Terus? Terus daftar Taruna Angkatan Laut gagal juga. Waktu itu nggak datang saya. Jadi bedakan antara gagal sama batal ya. Itu kalau sampean itu kayaknya batal, wong sampean nggak datang kok. Gagal itu kalau sudah ikut nggak bisa lanjut, nggak lolos, lah itu gagal. Nah kalau sampean nggak datang itu namanya sampean batal. Ikut. Udah tes, udah sampai Psiko 2. Nah, waktu Psiko 2 itu saya nggak datang karena capek habis lulusan waktu itu. Kan daftarnya pas masih kelas 3 kan itu. Kelas gitu. Maksudnya di tahap berikutnya ya nggak datang. Harusnya waktu itu saya datang di bangunan ibu. Yus kamu nggak ikut tes. Wah ngantuk bu. Akhirnya nggak berangkat. Kan nggak jadi terus akhirnya. Taruna AL gagal. Terus tahun berikutnya daftar Bintara Angkatan Laut, alhamdulillah masuk. Itu daftarnya di mana waktu Bintara Angkatan Laut? Di Surabaya. Memang loh, itu Bintara Angkatan Laut memang di marinirnya gitu atau enggak, masih kalau Angkatan Laut gitu ya. Nanti kan pendidikannya jadi satu di Juanda semuanya. Baru nanti Juanda 3 bulan, dasar prajurit, baru setelah itu ke kejuruan. Kalau yang marinir di Gunung Sari, yang pelautnya di mana itu? Bumi Moro, Rembangan itu. Dipisahnya setelah 3 bulan di Juanda baru penjurusan itu. Ya. Seangkatan berapa orang itu, ingat ya? Saya itu kurang lebih 450 semuanya. Kalau yang marinirnya 150. Sisanya berarti yang lulus cuma 149. Satu tok sing gagal. Gila. Iki ono iki. Iki wis ke penjurusan lho iki. Kok baru ketahuan kalau gila ini gimana? Ya. Ini gilanya karena dia ini takut bayangan. Maksudnya?
Dia itu kan mungkin dapat omongan kalau marinir itu wah keras, sengsara gitu kan. Dia Oh, mengikuti kegiatan itu kayak apa ya, kayak ketakutan gitu ketakutan. ya. Terus akhirnya ya nggak bisa ngikuti, berobat itu, tapi ya nggak bisa kan akhirnya dipulangkan. Oh, berarti mentalnya nggak kuat Ya ya. mentalnya nggak kuat. Oh, jadi dari cuma satu itu yang gagal, Satu yang ya, lainnya lanjut. lainnya lanjut. Berarti dari 400-an sekian yang masuk marinir berarti hanya 149. Sisanya 149 yang di Bumi Moro. di Bumi Moro. Itu pun 149 itu nggak semuanya lulus tahun itu lulus terus ke satuan nggak semuanya. Ada yang masih ngulang Kalau sampai premidi. Kalau saya lulus, langsung lulus. ya Berapa orang yang langsung lulus? dari 149 yang ngulang itu ada dua. Oh, nggak banyak juga ya. Dua. Itu Yang ngulang cuma ada tahap berapa kan kalau tahap komando itu ada tahap laut, tahap hutan. Dia itu ada yang tahap laut, ada yang ngulang. Karena waktu itu telinganya kemasukan air terus masuk ke otaknya, terus ada yang Oh, kena kayu matanya. iya. Akhirnya ngulang di tahun depan. Jadi kita lulus masuk ke satuan, yang 2 orang itu tetap di Pusdik. Untuk Nunggu. ngulang tahun berikutnya hanya untuk materi itu yang belum terselesaikan. Tapi tetap di Pusdik terus. Tetap di Pusdik. Oh. Harus kalau di kita ya harus dituntut harus selesai Berarti materi. bareng angkatan dengan yang setelahnya. Berikutnya ya, berikutnya. Sama adiknya. Ya, ya. Itu malah nggak Tapi enak. akhirnya lulus juga. Lulus dua-duanya. juga, alhamdulillah lulus. Pemasukan air telinganya sampai ke otak. Ya, sampai ke Itu otak. karena apa kejadiannya? Renang apa? Renang. Kan renang laut waktu itu. Oh, laut soalnya ya, Ya, tekanannya kan. renang laut. Itu tadi ada tahap laut, tahap hutan. Ya, tahap hutan. Tahap laut itu apa? Ngapain aja itu? Kita latihan renang terus eksersisi perahu karet, bolak-balik perahu karet itu, latihan peran bahaya udara. Itu kalau gitu. renang laut latihannya di mana? Ada di laut juga Di langsung. pantai Jangkar di Situbondo. Pernah merono? Ada Makanya pantai daftar Jangkar. Ada pelabuhannya, sampingnya ada Oh, pelabuhan. di sana ada pelabuhan juga. Ada pelabuhan Jangkar. Sampingnya itu tempat buat latihan. Nah, itu apa? Laut sama hutan itu berbarengan apa? Laut Berbeda. selesai dulu baru Berbeda. hutan gitu atau gimana? Kan ada tahap laut, tahap hutan, terus ada awalnya itu dasar komando. Dasar komando dulu. terus tahap laut. Terus tahap hutan, tahap laut. Oh, hutan. Terakhirnya gerilya lawan gerilya, terus pulang dari Banyuwangi ke Surabaya jalan. Ya kalau marinir pulangnya jalan. Kau nongkos dah? Ya ada, cuma kan ya prajurit cai. Iya. Bener ya aku ya mau nge-grab. Cuma nggak ono ongkos ya. Iya bener kan berarti. Si. Kalau tahap hutan neng di biasanya. Di Selogiri, di arah Ketapang kan ada hutan di kanan jalan itu. Banyuwangi juga. Banyuwangi. Mulai dari hutan Baluran sampai Selogiri itu Selogiri. area hutannya. Itu kalau itu tesnya apa di tahap hutan itu ngapain? Latihan survival. Dilepas gitu? Iya dilepas, terus pertempuran hutan. Kan kita dikasih peta, dikasih jadwal. Oh, bertahan hidup seminggu ini di hutan, terus habis itu nanti tanggal berapa harinya itu ini nyerang ke sini gitu. Sudah dikasih Dibekali perintah. apa itu? Dibekali apa ya? Pisau, garam gitu. Pisau sama garam. Nemu pencet ya rujaan. Nah, nggak ada. Orang-orang itu makannya nggak enak, tapi saya makannya enak. Ya, enaknya maksudnya apa? Kan di situ memang hutan, tapi pinggirnya itu ada kayak pantai gitu kan, pantai. Dan saya melihat tiap sore itu ada nelayan itu lewat. Terus? Dan kalau sore itu saya renang itu, saya minta ikan sama nelayan. Sampai makan ikan berarti? Ya, tiap sore saya bakar ikan. Enak. Itu maksudnya sampai makan enak. Lah teman sampean yang gak enak itu makan apa? Nggak tahu wes, nggak urus aku. Yang penting makan enak. Iya, yang penting makan. Tapi ada teman sampean. Ada tim, kita main tim. Oh, strateginya gitu. Ya. Makanya begitu loh, kok tambah lemu. Ternyata makannya lu enak iki timbang ning omah. Bisa. Berapa lama itu
tahap itu sampai akhirnya Eh, pulang? 1 bulan. Sebulan. 1 bulan tabutan. Tahutan sebulan. Itu endingnya ya itu tadi dari Banyuwangi pulang jalan. Iya setelah gerilya lawan Oh, gerilya. Jadi kan gerilya lawan gerilya. timnya itu ada satu kompi sama satu kompi ini dibaratkan satu kompi ini jadi Belanda, satu Oh, kompi ini jadi musuh-musuhan Indonesia, gitu. iya Nah, musuh-musuhan. terus itu nilainya gimana nanti menilainya? Kayak dilihat kan punya ini markasnya gerilyawan di mana, terus markasnya Belandanya di mana. Nanti kalau kita bisa menghancurkan yang musuh itu, berarti kita yang menang. Menang. Oh, waktu itu sampean menang. Menang. Oh, istimewa. Mobile Legend gitu. Mobile Legends. Terus setelah gerilya itu baru selesai. Selesai. Pulang jalan Pulang kaki. jalan kaki. Terlewat itu jalan kaki kalau dari Banyuwangi ke jalan kaki maksudnya berarti balik ke Gunung Ke Gunung Sari. Gunung Sari itu. Dari Banyuwangi jalan kaki ke Gunung Sari. Itu jalan kakinya rame-rame bareng. Iya, bareng. Jalan kaki baris gitu kan. Berarti lewat jalur utara. Iya, pokoknya naik gunung itu kan. Oh, Naik gunung mulai berapa gunung itu. terus Lewat Bromo, Argopuro itu. dulu. Naik gunung. Tapi gitu loh jalan sing aspalan lewat bis Enggak, itu. nah kan lama kalau itu kan Menggok-menggok. motong ini, Oh, motong jalan. berapa lah itu Banyuwangi ke Gunung Sari berapa lama? Dulu berapa? 6 hari, 7 hari kalau nggak salah. Kamu mau nggak? 5 hari, 6 hari. Dibalik dari Gunung Sari ke Banyuwangi. Jalan kaki. Wah, nggak enak. Melentung sih gile. Itu sampai meluntung-meluntung. Melentung ya. Jadi ininya lecet-lecet gitu kan. Nah, terus balik Gunung Sari berarti sudah selesai lulus. Sudah pendidikan. selesai. Itu apa? Peresmiannya apa biasanya? Baret atau apa? Belum itu, kita renang dulu Renang meneh. ke Selat Madura. Karena ada ferry. Kan nggak ada Enggak, ongkos maksudnya juga. temennya itu kan ada yang namanya ferry. Suruh renang juga. Kan ada ferry. Loh, renang dari mana itu? Dari sini, apa? Perak situ. Perak nyebrang sampai Ke Madura. Madura. PP atau enggak? Enggak. Sowil. Kalau berapa, PP berapa kilo itu? berapa kilo ada? Enggak sampai 3 bulan enggak. Enggak. Oh, 3. Enggak sampai. Enggak sampai. Paling juga. ya 4 kiloan. 4 kilo 5 kilo lah. Lumayan naik renang. Naik sepedaan ya cedek renang. Terus enggak ada sing katut anu gitu. Ada kan itu arusnya kan kencang. Iya, makanya. Iya, harus. Jadi mamanya tujuannya sana itu nembaknya kita lihat Harus arusnya kesini. dulu ya. Harusnya kalau ini. kesini berarti ke sana renang. Ada yang pengennya lurus itu kan malah jauh. Iya, malah jauh karena kena arus. Terus gak enaknya kan apa? Nggak asin, pahit di situ. Airnya. Iya, terus kan kotor. Campur solar. Oh, karena jalur ferry itu ya. Iya. Nggak biru ya, laut nggak biru tapi hitam coklat gitu. Berarti itu habis berenang itu kalau nyampe darat tuh bukan berkeringat tapi berminyak. Iya. Ngelengo, mengkilat. Nah, terus kalau sudah sampai Madura ngapain? Makan. Di sana udah disiapin. Ya, makan. Terus? Makan terus pulang. Pulangnya? Pulangnya naik truk. Oh, diangkut lewat ferry itu, naik truk. Oh, no. Jadi kalau kamu nanti anakmu pengen jadi tentara kayak Pak Yusuf, itu tahapannya. Sampai sekarang tahapannya juga seperti itu, dari dulu sampai sekarang. Sama tetap. Tradisi ibaratnya. Nah, sampean setelah dinas, pertama kali dinas di Surabaya waktu itu. Sampai sekarang atau pernah pindah-pindah? Pindah terus ke mana? Sidoarjo. Sampai sekarang di Sidoarjo. Surabaya, Sidoarjo ngono dok? Iya. Nggak pernah ke jauh-jauh gitu? Oh, kalau itu penugasan ibaratnya. Penugasan paling cuma berapa lama gitu? Ya, paling ya 6 bulan, 1 tahun gitu. Paling jauh mana? Paling jauh di Sudan. Oh, pernah ning Sudan. Afrika. Itu jadi pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian. Situasinya ya apa di sana? Aman-aman aja apa? Enggak aman sih, mengenaskan di sana lebih. Maksudnya? Mengenaskan karena melihat
Iya, penduduknya. kondisi penduduknya kelaparan gitu kan. Kelaparan terus ya memang itu daerah tertinggal. Jadi kayak timpang antara di daerah saya penugasan sama ibu kotanya Sudan itu jauh perbedaannya. Nggak ada listrik, belum ada listrik di sana. Di sana. Nggak ada listrik. Waduh, PLN nggak masuk sana. Nggak ada. Loh kan PLN pembangkit listrik Negara Sudan. Sudan ada. Negara ini kan bisa beda-beda. Nah, Nah, saya ketemu Pak Yusuf ini bukan di markas, di pangkalan, di Angkatan Laut, di pelabuhan, dan bukan, tapi malah di audisi stand up komedi. Nah, ini. Makanya saya bilang ini ketemu tentara marinir sewangar tapi bikin orang ketawa. Di Comic 8, ya toh. Siap. Tapi waktu itu saya nggak ikut audisi awal sampean. Iya. Saya cuma diceritain sama Pak Dindro kan. Cak, di Surabaya ada yang lucu tentara. Aku belum tahu kalau yang dimaksud sampean. Terus akhirnya ketemulah di Jakarta. Itu pas 40 besar. 40 besar. Nah, sampean kan ikut itu kan berarti bolak-balik. Siap. Waktu audisi Komik balik dinas lagi gitu. Itu sama komandan izin boleh? Boleh izin. Diizinkan. Tahu tapi kalau ikut ini? Tahu. Oh, memang diizinkan? Diizinkan. Cuma waktu itu dari 40 besar kan diambil 20 besar. Dan waktu itu sampean akhirnya nggak bisa ikut. Walaupun sebenarnya sampean itu termasuk di antara 20 besar yang dipilih harusnya. Ya. Tapi karena waktu itu nggak ada izin. Karena karantinanya itu ya. Iya, karantina 3 bulan kan, waduh. Ibarat 1 bulan aja desersi saya. Oh, kalau di TNI gitu ya? Iya, 1 bulan desersi. 1 bulan nggak nongol itu udah dianggap desersi. Ya. Kepecat saya. Apalagi ini 3 bulan. 3 bulan. Desersinya 3 kali. Ya kan 3 bulan. Makanya akhirnya nggak bisa lanjut. Iya, nggak bisa lanjut. Itu dia. Karena memang berat sih syarat Komik itu karena harus karantina 90 hari tidak boleh pulang. Ya. Tidak boleh pegang HP. Tidak diberi kesempatan pegang HP. Di karantina di sana terus, nggak keluar-keluar kecuali kegiatan ya. Kegiatan pun minim ya keluar. Minim. Jadi bayangin tuh. Makanya nggak heran kalau Pak Yusuf nggak bisa ikut karena masalah itu. Ada beberapa juga, malah ada Pak sampai itu Pak Sam, itu malah akhirnya dia memutuskan keluar dari pekerjaan kan. Loh, sampai dibelain gitu. Padahal gajinya besar itu. Loh. 2 digit itu gajinya. Iya kan? Iya, gajinya 2 digit. Di PCA sudah lama, mungkin sudah senior juga ya. Hampir pensiun, pensiun. Milih ikut Komik 8 harus meninggal karena 3 bulan nggak kemana-mana, akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaannya kan. Sayang toh. Bayangin itu dia padahal untuk bekerja di situ kan tahap laut, tahap hutan, gerilya. Hah? Ini kok Bang orang? Pak Sam nggak ikut itu ya? Nggak ikut. Ini Bang apa? Bang militer. Bang militer. Tapi akhirnya saya tahu bahwa yang diceritakan Pak Dindro itu ternyata sampai marinir sewangar. Tinggi kayak sampean bilangnya gitu kan. Ternyata, iya, dur temen. Terus sekarang sampean sebenarnya ikut komika ini sejak kapan? Sampean marinir, tentara. Awal. Ikut komunitas? Ikut komunitas. Sidoarjo. Mulai kapan? Januari 2024. Oh, baru tahun kemarin. Tahun ini 2000 kemarin tahun ini kemarin. 2022. Setahun lah berarti. Setahun. Baru. Terus, kok tertarik komika loh sampai ya ceritanya tentara? Ya kan lihat lucu awalnya kan. Terus nonton gitu kan, wah ini kalau nonton langsung seru paling. Akhirnya nonton langsung. Di mana? Pertama nonton yang di? Nonton ini, show-nya Cak Pepeng. Openernya Mas Gigis ya kan. Lo lucu tapi Mas Gigis lucu. Lucu Gigis ya? Bukan.
Lucu tak Kiki sih. Lucu. Sampai waktu itu terus akhirnya wah kayak asik ini ya. Waktu itu kan saya maksudnya untuk menghibur diri kan cuma naik gunung. biasanya gunung. kalau Ya, cuma naik gunung kan Sabtu Minggu naik gunung. Cuma kok naik gunung terus kadang capek kok. Anak-anak juga butuh ini kan. Kalau stand up kan nggak terlalu gampang ini lah ya, ngaturnya, gampang ya. bisa. Akhirnya nyoba, seru terus. Nonton langsung gitu kan. Open mic. Terus nyoba pertama ya bilangnya, wah lucu Pak, lucu. Tapi itu belum stand up, itu lawak katanya. Kalau stand up itu ada premis, setup, punchline lu. Terus gimana ya? Ya gabung Pak. Akhirnya terus belajar nulis. Tapi susah stand up memang. Sampai sekarang saya belum bisa nulis. Wah, maksudnya? Kalian buta huruf? Enggak. Nulis materi itu loh. Oh, sampai sekarang belum bisa nulis. Jangan-jangan buta huruf. Nulis materi susah. Loh, pas sampai nyoba pertama tampil, kan sekarang kalian kalau tampil kan pakai pakaian dinas ya kan? Waktu nyoba pertama juga gitu? Atau enggak? Sipil. Oh, biasa. Kalau dulu kan hanya mencoba melucu kan, masih selengean gitu. Tapi enggak lucu. Berusaha lucu. Trying to be funny, jadi malah nggak funny. Jadinya malah Hendro, bukan funny. Terus akhirnya memang ya itu berarti tantangan untuk jadi komik itu masalah nulisnya sampai. Iya. Berat nulis sampai. Berat, materi berat. Nyusun sebuah set kelucuan karena stand up itu kan kita menyusun sendiri kelucuan itu. Terus hal yang nggak lucu pun disusun bisa jadi lucu. Ya. Gitu. Menulis kelucuan itu. Dan kita kan berperan sendiri ibaratnya. Lali karena milik no. Dan dulu awalnya ya ngebleng saja. Dulu kan ada marinir yang ada siapa? Pelawak dan Pak Daslan. Daslan. Udah pensiun ya? Udah pensiun. Tapi dulu sempat tahu. Suci pertama kan. Suci 1. Daslan itu ada Sokle, ada Daslan. Satu orang. Sokle itu ya Daslan itu. Ya. Sokle masih ikut Sri Mulat. Oh, namanya Sokle. Suci 1, Sersan Daslan. Oh, pakai nama aslinya. Sokle kan nama panggung. Oh, Sokle itu ya Daslan itu. Ya saya kira si Daslan itu Sokle itu. Iya, Sokle dulu apa Daslan dulu? Sokle dulu, baru Daslan. Setelah komika itu jadi Daslan. Sebelumnya pakai nama Sokle. Tapi gayanya asli. Hunter, sorry maksudku Hunter. Oh, berarti kalau Daslan itu Sokle, kalau Hunter itu beda meneh. Hunter itu ya, Hunter parabola. Itu kan juga angkatan laut juga toh. Tapi ini nggak salah bagian logis apa? Dapur. Si Hunter parabola, Pak Hunter. Itu pelawak yang besar. Tesi itu juga dulu kan. Ya, Tesi senior KKO, saya kan? KKO marinir juga. Masih KKO dulu. Ya, masih KKO. Nah, zaman saya itu Pak Lik saya itu KKO masih dulu. KKO, ya. Karena udah masih zaman dulu KKO. KKO sangar-sangar itu. Apa KKO? Korps Komando. KKO sawangan. Itu kumisnya ini melungker. Oh iya, apalagi pas zaman Timur tuh. Yeah. Beda sama setelah dia dinas sehari-hari di marinir sama pas tugas di. Wah, beda. Sawangar gitu. Ketemu orang tempeleng gitu. Maksudnya palikku yang ditempeleng. Ketemu orang. karena orangnya itu komandannya semua jadi nempeleng. Ketemu orang tempeleng. Marinir paling dulu ya kalau di ini kan sangar. Tapi tahun 98 saat reformasi. Nah, ini mungkin yang kalian nggak ngalami. Jadi yang dulu yang di mahasiswa kan yang demo itu mahasiswa. Justru yang dianggap sahabat sama mahasiswa itu tentara marinir itu. Ngawal demo segala macam. Dulu ketika demo itu
marinir itu bawa senjatanya dia diturunkan ke bawah, di belakang ke bawah gitu. Jadi bukan represif kepada mahasiswa, tapi dia mengawal perjuangan mahasiswa. Makanya kalau sama marinir plek mahasiswa tahun 98. Iya bener kan? Bener, sampai sekarang. Nah, tuh Kalau makanya. ketemu mahasiswi gitu seneng. Ya kok mahasiswi. Wah iki seje iki. Nah iki seje urusane. Karo sama yang diceritakan tadi seje. Kalau masih gak usah ngenteni marinir iki ya. Pelawak nek gitu mahasiswi ya seneng, gak usah dadi marinir dhisik. Sampeyan anak udah berapa? 3. 3. Sejak kapan tuh anak itu jadi anak sampean? Sejak lahir ya. Gede-gede dah umur? Yang pertama SMP kelas 1. Oh masih SMP. Keduanya kelas 2 SD. Yang paling kecil baru 4 tahun. Oh 4 tahun 2 SD SMP. Cowok cewek? Cewek, cowok. Oh cewek cowok. Istri juga kerja nggak sampean? Istri sementara enggak di rumah. Ya kadang bikin pesanan apa kayak catering gitu. Oh pinter masak. Oh bodoh, ibu cukup berarti pinter masak. Iya, makanya saya makan terus. Oh iya karena masakannya ini anak bojoku pinter masak. Takon apa? Ah masak aku. Gawe dhewe ngono. Kowe tak suruh apa jawabannya mesti masak, jago masak. Wis tak akoni. Daripada Wis sampean berarti gini. Marinir yang jelas karirnya kan jelas dan itu sudah sampean tekuni lama. Terus sekarang stand up. Nah stand up ini sampean coba-coba apa pengen serius juga? singinnya serius. Sampean berarti pengen juga serius di Iya, komik ya? pengen serius. Karena gini, hidup itu kadang-kadang ini. Kita mungkin sekarang masih merasa bisa, oke lah saya kerja ini sebagai anggota TNI. Ini ya anggap aja kalau bisa ya iya, kalau enggak ya enggak dilakukan. Tapi ini serius juga. Gitu. Tapi suatu saat kan bisa jadi itu harus ketemu persimpangan yang wah harus diambil, harus memutuskan. Kira-kira sampean siap nggak gitu? Kalau saya kan berangkatnya dari personanya kan ya dari militer ini kan. Jadi ya saya tetap mempertahankan militernya. Dan kalau memang saya berpikirnya gini, gaji TNI kan ya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang kurang ya kurang, bisa Ya, jadi kan. relatif lah ya. Ya relatif, apalagi dengan kehidupan sekarang, biaya pendidikan kan tinggi juga, semuanya butuh uang. Dan hasilnya dari stand up juga sekarang udah mulai terasa kan. Dan nanti saya pengennya ketika saya nanti ibarat mau pensiun, saya sudah stand up-nya itu sudah bisa jalan ibaratnya. Jadi Persiapan untuk masa ini. itu. Jadi sampean tetap akan bertahan dan tidak Ya. meninggalkan TNI-nya kan. Siap. Nah ini kenapa saya tanya karena ini menurut saya penting dalam arti gini. Pernah ingat dulu ada yang Brimob apa siapa itu? Oh, Norman Kamaru yang viral. Jaya terus kemudian justru akhirnya dia malah meninggalkan keluar dari korp di kepolisiannya itu kan. Nah itu kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa justru dia dulu laku dalam arti viral bisa diterima oleh masyarakat kan karena dia percaya dengan seragam Brimobnya. Kalau misalnya waktu itu dia kayak sampean-sampean seragam biasa ya belum tentu viral ya kan. Tapi karena dia Brimob terus jadi viral. Nah artinya ketika akhirnya bahwa itu bisa menghasilkan uang juga ternyata selain dari profesinya Brimob, akhirnya malah dia meninggalkan Brimob menerjuni itu padahal dia tidak dipersiapkan dan tidak mempersiapkan hidupnya untuk itu kan. Nah sampean menurut saya ini bijaksana itu karena bagaimanapun juga justru persona Anda dan Anda bisa maksimal tampil sebagai komedian dengan persona seorang marinir kan. Jadi kalau sampean ninggalin marinir ya selesai itu salah langkah itu namanya. Buyar kan? nanti. Karena nanti ketika sampean sudah enggak anggota TNI bukan marinir lagi, perform dengan gaya marinir kan juga jadi hal yang aneh
Iya kan? Nggak Bener enak loh. juga ya. Wis pilihan yang bener ini, cocok karo batinku. Kalau zaman biyen pelawake ngono, cocok karo Karo batinku. Tapi berarti seneng nonton lawak juga kan? Iya, seneng. Wah, Sri Mulat dulu kan, kalau ini di TV dulu kan. Mm-mm. Tapi sekarang nggak tahu, nggak ada di TV. TV-nya yang nggak ada simulatnya. Iya. Ya tapi kan memang simulat ya sudah Iya. sepuh-sepuh tuh. Yang ada tinggal Pak Tarsan, Tesi, Tesi ya. Kadir, Doyo, Mbak Rohana, Nunung, ini siapa? Udah, Mbak Yeti. Wes itu tok kan. Ya memang sudah Udah sepuh-sepuh. sepuh. Dan sekarang sudah nggak zamannya grup memang. Grup lawak baru kan relatif nggak ono. Udah nggak ada. Mending sendiri-sendiri gini kan. Coba kalau sampean ngegrup ya kan lu bingung. Harus latihan ya kan. Iya. Janjian bingung. karo konco latihan Nggak ketemu. Oke lah bisa latihan menyisipkan waktu. Belum tentu ono job. Nah terus latihan sapa sing bandani? Iya. Kan mesti kumpul, butuh mangan, butuh ngopi. Nek kudu latihan terus, operasional udah pasti keluar, job belum tentu ada. Ada. Latihan tok. Wah, itu sih akhirnya tampil yang 17-an. Terus yang 17-an, mainnya tanggal 18. Waduh, Lewat. 17-an tanggal 18. Nah berarti sampean sekarang sering tampil di Kesatuan? Ada beberapa yang undang. Kayak Februari sudah ada yang ini pesen. Apa acara? Di mana? Di STTAL ada. Terus yang satunya ada di Surabaya kayak acara mahasiswa juga. Oh di kampus malah? Iya di kampus. Kalau Januari ini kemarin masih ini nego sama orangnya di mana Jawa Tengah. Polres, ada di Polres. Wah, Polres didatengin marinir berarti so. Berarti jangan sing STTAL aku batal gara-gara jadi pakai Waduh. Kak, ya, terus komandan ketika sampean ikut ya apa? Mengikuti juga nggak itu? Maksudnya iya, seneng. Kan ada beberapa, ada komandan Pasmar, komandan brigade itu kan mantan kabak-kabak dulu juga kan sering ke kantor itu. Sup, kamu itu saya tiap hari tuh lihat foto video kamu itu tempeleng kan. Waduh, aku kok malah tempeleng. Ya kan bener kan, berarti saya dulu juga gitu. Ketemu tempeleng tapi sing ditempeleng bukan yang nempel. Iya. Katanya kamu tuh gemes ya, lucu kamu itu kayak. Lucu apa deh, saya nggak lucu. Menurut sampean? Iya, saya itu berwibawa padahal. Nah ini baru lucu nih. Tapi jadi gini, pelawak itu dasarnya memang ya prinsipnya keluar harus outputnya harus lucu. Tetapi jangan pernah merasa lucu. Nah itu kunci itu. Kalau pelawak merasa lucu akhirnya ngenteng no. Iya. Kalau sudah ngenteng no ya jadi gak lucu malahan. Kadang orang kan itu pada ketawa tak lihat videonya. Lucunya di mana? Padahal cuma gini-gini aja menurut sampean ya. Gak lucu. Aku nih, ini yang nggak sehat ini saya apa orang-orang. Ini orang-orang ketawa apa kok bisa ketawa itu? Lucunya di mana? Padahal sampean ini merasa bahwa nggak lucu, biasa ini. Nah itu harus dipertahankan. Jadi tapi suatu saat yang merasa lu lucu kok. Penonton malah gak guyu lah, itu boleh nempeleng. Oh boleh. Nah ini nggak guyu sampai nempeleng. Untung gak kru. Padahal kan dia mantok ini. Kalau gak kru, berarti gak direken awake dhewe. Di mute. Iya di mute wah lo. Jangan-jangan ngono lagu dhewe. Wah kacau. Dengerin lagu. Berarti dia pakai itu malah nyumpeli ben gak krungu kene. Kamu kayaknya malah terganggu kita. Gitu. Terus ngapain di sini? Nah, sampean bukan keluarga bukan keluarga. Enggak ada keturunan orang tua tentara. Enggak ada. Di saudara piro mau? 5 kalau saudara. Ada yang tentara? Kakak saya. Apa? Yang laki-laki. Sama marinir juga.
Oh, marinir juga. Iya. Oh, berarti juga terimpi. Tapi nggak jadi komika. Enggak, sekarang habis sekolah itu sekarang di Merauke sana. Oh, dinasnya di Di Merauke. Merauke. Wah, Udah pindah korp. Dulu marinir, terus penempatan di batalion Propos, terus ada perintah telegram untuk pindah korp jadi polisi militer. Terus sekarang di polisi militer Angkatan Laut di Pomal. istimewa, Pomal. Tapi teman sampean di marinir banyak juga nggak yang tertarik komika, dalam arti tertarik itu bukan cuma nonton, nonton hampir semua orang suka terlatih kayak sampean main. Ya Gitu. ngomong doang. Ngomong, kepingin tapi nggak pernah praktekin. nggak ada. Nah, karena itu beda passion ya. TNI dan komika ini kan sangat beda, tapi jarang orang yang bisa menggabungkan itu. Jadi sampean itu harusnya bersyukur itu karena bisa menggabungkan dua persona yang 180 derajat perbedaannya. Itu nggak gampang itu. Kayak saya misalnya, suruh jadi marinir, nggak bisa saya. Jadi sampean bisa jadi marinir, bisa jadi komika ini luar biasa itu. Tinggal dilatih bisa, nulis itu dilatih bisa. Belajar sama Mas Gigi kan sampean waktu pertama lucu toh. Lucu. Karena dia tuh rajin nulis. Itu tembok tetangganya Tulis sih, dicoret. waduh. Itu pinter nulis dia. Kalau memang bedanya melawak zaman dulu mungkin lebih banyak dibutuhkan improvisasi, spontan gitu kan. Tapi kalau komika ini kan beda teori, cara mainnya kan berbeda. Jadi sangat terkonsep. Nah itu yang harus sampean banyak belajar teman-teman. Sering kumpul akhirnya nggak terbiasa. Ya. Pokoknya kalau nggak mau ngajarin ya itu aja udah. Tempeleng. Gitu. Oh kan. Guyang-guyu. Nah, sampean ulang tahun, marinir itu ada ulang tahun itu? Ada. Kapan? 15 November. Wah, suwi. Udah selesai. Wis kelewat sing wingi, sing ngenteni nes sik suwi. Suwi. Heeh, saya aku lali mau. Sampean berarti latihan terjun juga enggak? Iya dulu. Sekarang udah enggak. Wong sak gede sampean terjun lu. Ya dulu enggak segini juga. Dulu ya masih ini langsung, ya? masih six pack. Oh. Makanya bayangno Pak Yusuf terus terjun. Nyampe dhisik dhewe. Butuh parasutnya 2 double. Tapi terjun itu ada beban berat badan maksimal yang boleh terjun? Iya ada. Kalau sampean berat berapa? Sekarang 120. Sampean 120. Saya dulu pernah 107, 105. Rasanya wabot. Iya. Sampean tapi karena tentara ya sering latihan jadi 120. Tinggi berapa? 190. Dur sampean. Abot sampean. Bayangno iku. Sepatu ukuran piro iku? 46. Kalau nek sepatu mes podo lah, aku 45, 46 bisa. Nggak ada sepatu-sepatu nganggur. Ada. Bisa cek ranjang kuning saya. Wih, malah jualan. Tik. PPN 12% wis berlaku turun. Ranjang kuning. Berarti menurut sampean komika ini bisa menjadi masa depan sampean setelah nggak dinas? Bisa. Rencananya seperti itu. Ya, karena saya lihat komika ini kan aspeknya luas komedinya. Bisa ke stand up-nya, bisa MC komedi. Nah, itu juga bisa ditekuni tuh. Pokoknya saya mendoakan yang terbaik buat sampean lah. Karena bagaimanapun juga saya pernah punya om yang tentara, apalagi juga sama-sama marinir. Jadi saya tahu kehidupan anggota TNI, walaupun mungkin zaman dulu sama sekarang juga sudah berbeda, tapi terlebih dari itu kan perjuangannya itu yang saya salut. Jadi bersyukur karena kita hitungannya sudah nggak ada perang-perang lagi kan di sini ya. Ada. Karena zaman om saya itu masih ada tuh Timur. Terus ditugaskan di mana pernah juga dulu.
Tapi paling lama di situ sih. Timur. Timur itu luar biasa. Kita terima kasih pada anggota TNI karena mempertaruhkan jiwa raga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dong. Apalagi ini ada orang yang berani mempertaruhkan jiwa raga dan juga bisa sangat lucu menghibur rakyat Indonesia. Wah, ini langka, ini jarang nih. Kalau memang kita nanti suatu saat harus perang, sampai harus di depan. Iya. Biar musuh ketawa, temen sampean tinggal nembak. Aduh, Kalau ketawa. Kalau enggak kan kecewa, yang penting dimainkan emosinya. Iya. Kalau nggak ketawa berarti kan ngebom. Malah habis. Loh, ya kan? Berarti malah lu ngebom, malah korbannya langsung banyak. Nah, ini satu pertanyaan terakhir. Kan Los Angeles kebakaran. Ya. Ini menurut sampean melihat metode dan hasil itu ada disengaja konspirasi atau memang murni kebakaran? Menurut apa ngikuti nggak ini? Ya, ngikuti. Kan melihat itu kayak ada yang janggal gitu kan. Menurut sampean itu ada rekayasa konspirasi sehingga itu terjadi atau alami kebakaran? Itu bukan konspirasi. Kan sudah banyak di media, kan sudah ada videonya itu, Cak. Jadi di situ ada banaspati. Kan yang terbang itu bola api terbang, itu yang membakar. Jadi itu kiriman. Jadi kebakaran terjadi karena ada kiriman goib banaspati. Ini kan kejadian di Amerika. Di Amerika. Kira-kira kiriman goib itu datangnya dari mana? Biasanya dari orang dekat itu, nggak jauh, tetangganya biasanya. Mungkin iri itu. Sudah, ini kan sing dibong lak sak kota, dan sing dibong sak omah, tonggone iri. Lagi kobong kabeh, tonggone sebelahnya sing iri wong melu kobong. Ya tonggo kota kan, tonggo kota. Oh, masuk akal. Itu. Berarti kita cari tetangga dari kota Los Angeles. Ya, yang ngirim banaspati itu. Banaspati. Harus ketemu dukunnya siapa dulu. Tuh, karena banaspatinya itu yang terlihat di video itu ada 4 banaspati, ya 4 banaspati. Berarti itu kan ada 4 dukun. Dari arah yang sama atau enggak itu? Beda. Ada 2 dari, pokoknya ada 4 ya. Saya lihat itu ada 4. Dan kekuatannya berbeda-beda itu kayaknya. Berarti dukunnya beda dan berbeda, kekuatan ya. dukunnya beda. Dari ini banaspatinya berbeda. Itu kalau kita sampai bisa ketemu dukunnya, kita bisa tanyakan nomor yang jitu. Malah togel. Jangan judi ya. Nah, bahaya. Boleh. Rungkat Judi, nanti. Rungkat kalau judi. Online, offline hindari. Judi itu merusak. Ingat ya. Hindari narkoba, hindari minuman keras, hindari judi. Itu semuanya merusak. Merusak fisik, merusak pikiran, merusak ekonomi, merusak keluarga, merusak rumah tangga. Betul. Hindari itu. Paham? Paham. Kalau nggak paham, ayo. Kalau nggak percaya itu merusak, ayo taruh Anda. Loh, kok malah taruhan itu loh. Ini malah judi. Nggak percaya itu kandani. Aduh. Oh, judi itu merusak, nggak percaya. Toto Anda. Aduh. Kok iso Pak Yusuf itu. Pak Yusuf, matur nuwun ya. Siap. Saya terima kasih kedatangan marinir tapi kita bisa happy tertawa. Biasanya kalau didatangi marinir kan greweli. Ini kita bisa senang, bisa happy. Mudah-mudahan karir militernya, karir di TNI-nya berjalan lancar, sukses, bisa mencapai pangkat yang tertinggi sesuai dengan karirnya Pak Yusuf. Amin. Dan nanti di masa-masa pensiunnya seperti tadi sudah direncanakan bisa menjadi komika yang sukses juga. Amin. Karena itu kita support, kita dukung nih. Gabung di Paski Jawa Timur nggak? Siap gabung. Nah, apalagi itu diperbanyak link, diperbanyak itu untuk satu belajar, yang kedua kedepannya biar lebih. Saya pengen suatu saat nonton komika-komika Jawa Timur bikin show, bikin pertunjukan yang entah itu jadi sebuah tontonan bareng atau mungkin perform ganti-gantian. Aku belum pernah nonton soalnya. Bentar lagi, Kak. Kapan?
Akhir tahun insyaallah. Akhir tahun bentar lagi. Ini lo baru awal tahun. Akhir tahun. Akhir tahun ini hampir setahun nungguin Ada nih. di Jakarta bikin, di Surabaya bikin. Maksudnya yang Jakarta yang bikin siapa? Jatim Fest, Jatim. Oh, tapi Kita bikin, komika kita juga kan, Jawa Timur. Jawa Timur semua yang termasuk Cak Lontong. Loh, kok lu gak dikabari aku? Nah ini baru dikabari. Berarti sih rencana iki. Aduh. Ya wis lah. Pokoknya sukses semuanya. Siap. Mudah-mudahan keluarga anak-anak juga jadi anak Amin. yang pinter, soleh-solehah. Amin. Rukun terus sama keluarga. Ya. Amin. Sehat-sehat. Amin. Nah, pemirsa, apapun profesi Anda, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Contohnya Pak Yusuf, seorang TNI, seorang marinir, tapi juga aktif di komika. Karena siapa orang yang kreatif, siapa orang yang pantang menyerah, siapa orang yang selalu berinovasi, pasti akan mendapatkan hasil walaupun tak kapan. Tapi percayalah bahkan akan ada hasil. Walaupun juga banyak atau sedikit, kita nggak tahu. Saya yakin itu, yang penting yakin. Oke. Yakin. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Yang mau subscribe boleh subscribe. Yang enggak juga nyantai, enggak ada dituntut untuk subscribe. Mungkin cari timing yang tepat besok atau lusa boleh. Bebas, pokoknya seingetnya subscribe. Kalau enggak ya enggak inget ya jangan subscribe. Oh enggak inget. Inget dulu baru Ya, subscribe. di timer. Kalau perlu mengingat, oh saya subscribe mau besok jam 6 di timer. Nah. Alarm dinyalakan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow,